15 pinjol legal kompak mau melakukan pelimpahan data ke pengadilan dan mau memproses orang yang telat bayar pinjol ke jalur hukum. Begitulah kurang lebih pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-temanku yang tadi melakukan DM di Instagram, yang mana katanya ada 15 pinjol legal yang saat ini berupaya untuk pemberkasan dan pelimpahan ke jalur hukum dan mau dilimpahkan ke pengadilan, serta kesepakatan mereka juga dalam menurunkan FC lapangan ke rumah untuk menjemput paksa tagihan yang tertunggak, kalau enggak orangnya. Ini drama dari siapa sih teman-teman semuanya gitu loh. Anda dapat seperti ini itu dari mana gitu loh. Coba dulu teman-teman, mungkin yang menonton juga mungkin pernah mengalami dengan hal yang sama. Coba dulu isi dulu di kolom komentar, saya penasaran gitu loh. Anda dapat berita-berita seperti ini di mana gitu loh. Apakah ini dikirimkan oleh debt collector? Ingat, perusahaan kami adalah perusahaan besar, Anda akan kami tuntut dengan pasal 12 sekian atau 7 sekian dan 7 sekian, ada seperti itu. Kalau ada boleh isi di dalam kolom komentar, biar saya terangkan ya buat teman-teman semuanya. Ini untuk Anda yang mengalami telat bayar. Kalau dia sampaikan ada 15 aplikasi, rasa saya mungkin kita tambah ya, 30 aplikasi lah. Jangan 15. Kalau 15 nanti nggak cukup aplikasinya gitu. 30 aplikasi pinjol, oke? Kita jadikan 30. Kenapa harus 30 Bang? Karena 30 pinjol ini sangat familiar gitu loh. Sangat terkenal dan cukup banyak orang yang melakukan peminjaman di sana. Apa aja tuh Bang aplikasi yang 30? Cukup Anda aja yang tahu gitu loh. Ya mungkin nggak perlu saya uraikan lagi, kita masuk ke topiknya aja. Oke. Pemrosesan ke jalur hukum. Saya harus menyampaikan sama teman-teman semuanya berapa kali gitu loh. Anda paham nggak sih ketika saya membahas seperti ini, apa yang terjadi di kolom komentar saya nanti gitu loh. Hujatan, pro kontra, sok pintar dan segala macam gitu. Karena mereka hanya menonton judulnya. Mereka hanya melihat thumbnailnya. Mereka tidak lihat isinya seperti apa gitu. Ya, dituduh saya bagian dari pinjol, dituduh saya bagian dari debt collector, dituduh saya bagian menakut-nakuti gitu loh. Padahal ini tujuannya mengedukasi. Ya, soal proses ke jalur hukum teman-teman semuanya, saya berulang kali menyampaikan, hal itu diperbolehkan. Nggak ada yang melarang kok. Dalam aturan OJK hal itu diperbolehkan. Kalau pinjol tidak puas silahkan gitu loh. Setelah 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Bekerja samalah dengan pihak ketiga. Kalau enggak, berjalinlah kerjasama dengan lawyer. Limpahkan ke jalur hukum. One prestasi. Kan seperti itu gitu loh. Enggak ada yang melarang. Tapi entah kenapa, ya, pinjol selalu mengambil opsi bekerja sama dengan pihak ketiga. Saya coba pelajari pelan-pelan apa yang sedang terjadi. Kenapa pinjol tidak mau melimpahkan hal ini ke perkara pengadilan atau proses ke jalur hukum, gugat secara perdata. Kenapa? Ternyata ya, sistem yang dipakai pinjol itu masih banyak dan sangat buruk. Mereka tidak mau. Ya, selain mereka ingin menggugat Anda, keburukan mereka juga akan terbongkar. Makanya mereka berpikir panjang untuk melakukan tindakan ini untuk memproses Anda ke jalur hukum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu yang mereka pergunakan ini sangat lama dan panjang. Ya, untuk GS saja, gugatan sederhana aja itu bisa berbulan-bulan. Apalagi itu pelimpahan kasus perdata gitu loh. Ya, yang normalnya bisa bertahun. Hal ini kalau terjadi timbal balik, ada pembelaan dan segala macam. Ya, itu untuk poin yang kedua. Yang ketiga adalah biaya yang mereka pergunakan sangat banyak. Hutang yang mau mereka tagih sama Anda tidak seberapa, tapi biaya pengadilan siapa? Dilimpahkan kepada Anda semuanya sudah menyatakan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan. Ya. Itu alasan pinjol kenapa dia tidak mau melakukan pemrosesan Anda semuanya ke jalur hukum. Mereka lebih mengambil opsi menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, ya, untuk melanjutkan penagihan. Makanya saya tanya di awal tadi, Anda mendapatkan hal seperti ini dari siapa? Apakah karena Anda salah masuk grup, atau Anda salah mengikuti orang, atau apa gitu loh? Kalau Anda salah dalam tindakan, pasti sampai akhirnya akan salah gitu.
Tidak semuanya ucapan yang keluar itu harus kita percaya. Ya. Anda boleh tanya teman-teman Anda semuanya. Mungkin sudah banyak yang galbay pinjol, yang sudah bertahun-tahun, tanya sama dia. Dia sudah diproses apa belum? Mungkin kalau semua orang yang tidak mampu bayar pinjol ini diproses ke jalur hukum, saya rasa hanya kasus pinjol yang paling familiar ada di Indonesia. Tidak ada kasus korupsi yang dapat disidang. Karena kasus pinjol ini paling banyak gitu loh. Kebayang nggak Anda betapa ramenya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi setiap hari? Anda kira orang yang telat bayar atau galbay pinjol ini 1 atau 2 orang, atau cuman diri Anda aja yang galbay pinjol? Tidak. Jutaan, bahkan puluhan juta masyarakat Indonesia yang namanya hari ini tersandra di pinjaman online tidak mampu bayar. Itu yang mau disidang. Terus kasus korupsi gimana? Kasus kriminal gimana gitu loh. Ya. Kalau memang ini diberlakukan, saya rasa sidang pengadilan hanya untuk korban pinjol. Setiap hari dia harus sidang orang gitu loh. Satu aplikasi itu berapa banyak nasabahnya dan berapa galbaynya. Jadi teman-teman, sambungkan dengan logika. Ya, saya berulang kali juga menghimbau teman-teman semuanya. Kalau Anda dapatkan perkara ini dari debt collector, kenali apa sebenarnya fungsi debt collector. Debt collector ini fungsinya tukang tagih. Tugasnya hanya menagih. Kapasitas pemikiran dia tidak dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan pinjol. Ya, yang dibutuhkan dari mereka hanya bacotnya. Ya, karena pinjol dari pemilik perusahaannya itu dia bagaimana seenteng mungkin gitu loh. Bagaimana mencari orang untuk jalur pintas yang lebih cepat. Kalau menyewa debt collector itu kan nggak perlu prosedur. Ya, tinggal ditekankan kau harus menagih seperti ini, mereka pasti ngikutin. Tapi kalau ini perkara dimasukkan ke pengadilan harus ngikutin prosedur. Harus ada aturannya. Ya, makanya diambillah jalur evakuasi yang paling cepat. Dicarilah debt collector yang besar mulut gitu loh. Untuk apa? Untuk mencaci maki, untuk menakut-nakuti, untuk pokoknya macam-macam gitu loh. Ya, jadi teman-teman semuanya, please berdamai dengan pemikiran Anda. Jangan terlalu percaya. Saya bilangin jangan terlalu percaya dengan katanya, tapi carilah faktanya. Ya, ketika faktanya tidak sesuai lagi dengan katanya, kita nggak usah percaya lagi. Ngapain? Itu mengganggu pemikiran kita gitu loh. Mendingan fokus. Bagaimana Anda fokus bisa menjalani hidup, memulihkan kehidupan Anda untuk kedepannya. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi soal ada 15 aplikasi saat ini kompak mau pengumpulan berkas, pelimpahan perkara ke pengadilan untuk memproses debitur-debitur yang telat bayar. Nol besar gitu loh. Ya, gak usah Anda percaya. Itu ucapan debt collector aja yang ingin mengelabui pemikiran Anda dan memberikan tekanan terhadap diri Anda. Yang penting hari ini Anda ada uang. Kalau ada uang bayarkan. Kalau tidak ada uang kerja gitu loh. Ya, udah kerja bang, tapi duit saya hanya cukup buat makan minum. Ya sudah, buat makan minum aja dulu. Oke, perkara pinjol mak serahkan aja sama OJK. Biarkan OJK mau lakukan tindakan apa. Blacklist lanjutkan, daftar hitam lanjutkan. Yang penting Anda sudah terlanjur masuk ke sini dan Anda sudah tahu, oh ternyata pinjol seperti ini. Kedepannya jangan coba-coba lagi. Itu aja. Oke, buat teman-temanku semuanya silahkan lanjutkan nonton video ini. Nah, ini cocok banget ini buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini ada yang mewakilkan pertanyaan teman-teman semuanya gitu loh. Bagaimana caranya galbay dengan aman dan tenang gitu loh. Teman-teman setuju nggak kalau saya bahas hal ini gitu? Kira-kira ini juga bagian dari pertanyaan teman-teman semuanya nggak sih? Teman-teman juga berharap dengan hal yang sama. Teman-teman juga pengen bagaimana sih sebenarnya caranya kita galbay dengan aman dan tenang. Oke. Untuk video yang sudah saya update kemarin, teman-teman sudah nonton apa belum? Kemarin saya sempat update beberapa video yang mana saya membahas di sana itu tentang sadapan, galeri, dan data kontak. Nanti teman-teman bisa tonton ya. Nanti teman-teman bisa nonton. Habis itu saya juga membahas di sana tentang pinjol legal tidak harus kita lawan gitu loh ya. Jadi kita jadi penakut pun nggak ada masalah dengan cara mengganti nomor, menghapus WhatsApp dan mengganti email. Itu caranya, kita nggak perlu melawan mereka. Kalau kita lawan kita pasti kalah gitu loh. Karena mereka lebih memahami segi ancaman, sementara kita ini masih terhanyut dengan rasa bersalah. Nanti teman-teman bisa tonton ya, linknya bisa saya sematkan nanti. Oke.
Sekarang ada pertanyaan bagaimana caranya galbay dengan aman dan tenang. Poin aman dulu. Aman dulu ya buat teman-teman semuanya. Nanti setelah aman baru tenang. Insya Allah Anda pasti tenang. Poin aman dulu. Aman yang Anda maksud, saya nggak tahu nih lebih spesifik yang ada dalam pemikiran teman-teman itu seperti apa. Saya nggak tahu. Cuman saya coba gambarkan aja ya. Mudah-mudahan tepat sasaran. Apakah aman menurut teman-teman itu tidak sebar data, tidak menghubungi kondar, dan habis itu tidak melakukan teroran sampai tidak datang ke rumah? Apakah seperti itu aman yang teman-teman maksud? Kalau seperti itu aman yang teman-teman maksud, coba isi dulu di kolom komentar. Karena persi aman itu setiap dari kita itu pasti berbeda-beda gitu loh. Tapi biasanya orang-orang kalau sudah bertanya, bagaimana dengan aman dan tenang gitu loh, pasti dasarnya ya amannya itu tidak dikunjungi gitu loh. Jadi teman-teman merasa kalau misalnya mereka datang ke rumah itu kita sudah tidak aman sama sekali gitu ya. Tapi kalau memang iya benar seperti itu yang teman-teman minta, istilahnya dengan aman dan tenang, ya rasa saya kalau soal ada atau tidak DC datang ke rumah dan segala macam, inilah yang menjadi penyakit dari teman-teman semuanya gitu loh. Ya, Anda itu terbebani karena pemikiran Anda sendiri. Padahal kalau Anda bertanya galbay dengan aman, otomatis dalam pemikiran Anda FC-nya tidak datang ke rumah. Sebisa mungkin mereka tidak boleh berkunjung ke rumah. Dan kalaupun itu terjadi, kapan mereka akan datang? Itu yang Anda pikirkan selalu kan. Kalau hal itu benar ada dalam pemikiran teman-teman semuanya, saya pengen untuk mengatasi keamanan dalam pemikiran Anda itu, coba jujur dan terbuka ya sama keluarga Anda. Coba Anda jujur, coba Anda terbuka gitu loh sama anggota keluarga Anda. Karena biasanya orang yang bertanya ada atau tidak FC datang ke rumah, aman atau tidak ketika galbay, tapi tujuan dibalik amannya itu apakah DC berkunjung atau bisa nggak kita mengatasi supaya DC tidak datang ke rumah, mendingan saya saranin Anda jujur dan terbuka dengan orang tua Anda. Itu pasti akan menyelamatkan Anda gitu loh. Karena biasanya hal-hal seperti itu dipertanyakan orang-orang kan karena dia tidak mampu jujur dan terbuka aja. Itu aja masalahnya gitu loh. Kalau dia sudah mampu jujur dan terbuka, insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Habis itu yang Anda tanyakan juga tentang aman galbay ini adalah apakah mereka menyebarkan data? Begitu nggak dari teman-teman semuanya? Kalau memang itu juga pertanyaan Anda supaya Anda mendapatkan ketenangan aman atau tidak ketika galbay, coba tanyain ke diri Anda dulu ya. Sebar data itu sebenarnya bukan saya yang menjawab ataupun orang lain yang menjawab. Sebar data itu diri Anda sendiri yang menjawab. Kenapa seperti itu Bang? Ini kan kita meminjam di pinjaman online. Otomatis kita mengajukan 2 nomor kontak darurat. Ya, 2 nomor kontak darurat. Sejauh Anda galbay atau sepanjang Anda galbay ini, ada nggak laporan di luar dari kontak darurat Anda ini? Kalau ada, berarti mereka menyebarkan data. Tapi sejauh hal itu tidak ada, berarti mereka tidak menyebarkan data. Jadi jangan ditambah lagi gitu loh. Ya, karena memang pada dasarnya saya pikirkan gini loh. Aman atau tidaknya itu, terkadang kita ini terlalu percaya dengan pemikiran-pemikiran buruk yang ada pada diri kita gitu loh. Ya. Padahal fakta tidak seburuk itu, tapi pemikiran kita entah kenapa dituntun selalu untuk memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang kali, walaupun hal yang sama itu adalah hal negatif. Harusnya sesekali pemikiran kita juga dirawat juga untuk memikirkan hal-hal yang positif, supaya ada keseimbangan. Kalau seperti ini kan nggak ada keseimbangan sama sekali gitu loh. Soal FC datang ke rumah, soal sebar data, ini kan perkaranya karena Anda tidak mampu jujur aja nih. Ada sesuatu yang sedang Anda tutupi, Anda tidak pengen orang lain tahu. Ya, berarti menandakan Anda belum siap menerima kenyataan hidup Anda hari ini. Ya, Anda belum siap menerima takdir yang sudah ada pada diri Anda gitu loh. Anda akan menjadi orang yang merugi loh. Ya, jadi usahakan buat teman-teman semuanya, jangan tanya lagi soal penyebaran data, soal FC datang ke rumah. Lebih baik hari ini, kalau memang duit Anda tidak ada, Anda tidak mampu bayar, PR-nya kan kita, setelah kita galbay ini bukan berarti kita berhenti berusaha kan. Kita tetap berusaha kok, kita tetap bekerja juga, mengumpulkan uang juga, walaupun ini bukan untuk bayar hutang, tapi minimal untuk menyambung hidup. Ya, kan Anda nggak mati setelah ini, masih tetap hidup kan, masih melaksanakan kehidupan secara normal. Oke? Kendalikan cara berpikirmu, jujur dan terbuka. Habis itu kalau soal sebar data, Anda yang lebih tahu.
Sejauh belum ada laporan di luar dari orang yang menjadi kontak darurat, berarti mereka tidak menyebarkan data. Ya otomatis aman-aman aja dong. Ya, habis itu kita masuk kepada tenang, karena tadi juga ditanyain soal galbay aman dan tenang kan. Sekarang kita masuk kepada poin tenang, bagaimana kita galbay dengan cara yang tenang. Untuk galbay dengan cara tenang, ya tenang ini berbagai macam versi ini. Harusnya teman-teman taklukkan dulu penyebabnya apa ini, sumbernya apa gitu loh. Berulang kali saya menjelaskan gitu loh. Kita nggak usah capek-capek membenahi akibat, tapi kita harus mencari sumber dan penyebabnya. Akibat, ya contoh, akibat dari Anda bertanya soalnya ada FC datang ke rumah, mereka menyebarkan data, atau nanti Anda dipermalukan dan segala macam. Ini akibat. Ya, ini akibatnya. Penyebab dari Anda bertanya hal ini apa? Kita harus tahu dulu penyebabnya dari mana. Kenapa Anda bertanya? Seakan-akan DC yang berkunjung ke rumah ini adalah sesuatu yang menakutkan. Apa penyebabnya? Ya, Anda harus kenali. Kalau Anda tidak kenal penyebab dari ketakutan Anda, gimana Anda bisa galbay dengan tenang? Orang penyebabnya aja Anda nggak tahu kok. Kalau Anda bilangin penyebabnya karena galbay bang, karena tidak mampu bayar, ya sudah Anda kan bisa bekerja. Anda galbay itu gagal bayar. Kenapa? Karena duit Anda nggak ada, berarti solusinya Anda bekerja. Sekarang poinnya bukan soal bekerjanya, tapi soal kedamaian dari pemikiran kita. Kita bertanya apakah ada DC datang ke rumah? Apakah mereka menyebarkan data? Ya, apakah data saya akan disalahgunakan? Ini kan ada penyebabnya di balik itu. Penyebabnya yang mana? Penyebabnya karena Anda selalu membiarkan telepon Anda sendiri. Ya, telepon ini sumber kepanikan yang akan mengganggu ketenangan Anda. Anda sudah damai dengan diri Anda sudah oke lah. Saya sudah menyatakan tidak mampu bayar. Oke. Duit Anda sudah tidak ada. Telepon Anda masih aktif. Anda ditelepon. Ya, selesai Anda mengangkat telepon, kepanikan terjadi. Oke. Anda menyampaikan, oke, saya akan hadapin apapun risikonya. Ya, saya benar-benar sudah tidak ada uang lagi. WA Anda masih aktif, Anda mendapatkan chat, Anda panik lagi. Ya, berarti ini penyebab dari Andanya tidak tenang. Penyebabnya ya dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Kalau Anda sudah tahu penyebabnya, Anda pengen galbay dengan aman dan tenang, penyebabnya ini harus Anda basmi. Nggak bisa akibatnya aja yang Anda benahi, kalau penyebabnya Anda biarkan. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman bertanya sama saya, bang gimana caranya galbay aman dan tenang? Ya udah, caranya seperti itu. Selain kamu jujur dan terbuka dengan orang tua, orang terdekatmu, ya, habis itu untuk ketenangan batinmu sendiri, kamu harus memutus semua komunikasi yang ada. Karena kehancuran pemikiranmu itu disebabkan karena telepon yang kamu biarkan. Perasaan yang selalu baperan dan segala macam itu karena WhatsApp yang selalu kamu baca, karena email gitu loh. Itu sumbernya. Ya. Jadi kalau teman-teman semuanya, kalau kita sepakat hari ini Anda pengen galbay aman dan tenang, saya berharap selain Anda jujur dan terbuka dengan orang tua, Anda juga wajib memutus komunikasi ini. Ya, kalau Anda tidak bisa putus komunikasi ini, jangan harap Anda akan tenang. Karena itu penyumbangnya. Setiap hari Anda digores dengan beberapa kata-kata yang dilontarkan melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Mana mungkin Anda akan tenang? Yang ada hidup Anda makin sengsara. Ya, ini yang harus teman-teman pahami dan teman-teman kenali lagi. Kalau kita pengen galbay dengan aman dan tenang, apa penyebab kitanya tidak tenang? Apakah ketika kita menerima telepon kita langsung gangguan, kita mendapatkan chat WhatsApp kita langsung baperan gitu loh, kita mendapatkan email kita langsung gemetaran, berarti ini penyebabnya kita tidak tenang. Ya, putus semua penyebabnya, akibatnya pun akan hilang sendiri dalam diri Anda. Habis itu kita masuk, apakah kita harus bayar pinjol walaupun dengan keterpaksaan? Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Ya, kalau bayar hutang itu memang wajib, harus. Ya, terpaksa atau tidak itu nggak peduli karena Anda sudah berhutang. Ya, tapi kalau Anda bayar hutang terpaksa untuk gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikannya, ini baru nggak bagus.
Oke, kalau pertanyaannya hanya semata apakah kita wajib membayar pinjol atau harus membayar pinjol, ya harus, karena itu utang kita. Kalau kita mampu, tapi didasari dengan keterpaksaan, kita harus menggali lubang tutup lubang, ini nggak boleh. Ya, tapi kalau duit kita ada, ya kita terpaksa harus bayar, ya wajar, karena memang itu hutang kita gitu loh. Ya kan ada kesepakatan di awal. Tapi yang tidak wajar itu kita menyelesaikan hutang dengan cara berhutang. Ya, jadi kalau Anda pengen bayar pinjol, tanyain ke diri Anda masing-masing, Anda mampu atau tidak. Karena hanya masing-masing individu yang bisa menjawab dia ada uang atau tidak, dia mampu atau tidak. Itu cuma masing-masing Anda yang tahu. Orang lain nggak akan tahu. Ya, Anda ada uang atau tidak ada uang, orang lain nggak akan tahu gitu loh. Orang lain hanya mendengar dari ucapanmu. Kalau kamu bilang nggak ada duit, ya sudah gitu loh. Taunya ada duit atau tidak itu hanya dirimu. Mampu atau tidak hanya dirimu. Tapi yang saya sematkan di sini, jangan membayar hutang dengan cara berhutang. Ini tidak akan pernah menyelesaikan. Ya, jadi kalau kamu pengen menyelesaikan hutangmu, usahakanlah dengan hasil kerja dan jerih payahmu gitu loh. Ya, tanpa perlu gali lubang tutup lubang. Nah, jadi begitulah kurang lebih jawaban dari saya. Kalau teman-teman masih mencari tentang bagaimana caranya galbay dengan aman dan tenang, dan habis itu apakah kita wajib membayar pinjol dengan keterpaksaan, ya, itu jawaban dari saya. Oke, silahkan isi di dalam kolom komentar kalau masih ada pertanyaan yang rasanya mengganggu pemikiran teman-teman semuanya, ya.